Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kalian dapat menyerap pembelajaran kita kali ini dengan baik. Tak lupa sebelumnya siapkan dulu buku tulis dan buku paket, karena kita kali ini akan membahas tentang menggambar komik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian gambar komik, menyebutkan jenis-jenis gambar komik, menyebutkan teknik-teknik menggambar komik, dan keempat adalah menggambar komik. Konsep menggambar komik. Ada 3 jenis konsep yang harus kalian pahami dalam menggambar komik. Yang pertama adalah pengertian menggambar komik, yang kedua fungsi gambar komik, yang ketiga adalah jenis-jenis dari gambar komik. Pengertian dari komik adalah suatu karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar. Komik sering disebut dengan cerita bergambar. Nah, kalau kalian perhatikan, komik itu ada huruf dan ada gambar. Huruf bisa kalian lihat pada anak panah yang berwarna kuning. Kemudian gambar bisa kalian lihat pada anak panah yang berwarna merah. Jadi komik itu hampir sama dengan poster, harus ada komposisi antara huruf dan gambar. Tahukah kamu perbedaan dari cerita bergambar dan gambar bercerita? Cerita bergambar itu adalah komik yang mempunyai teks. Kemudian kalau gambar bercerita adalah gambar tanpa teks, yang dapat bercerita melalui bahasa seni rupa atau bahasa rupa, atau yang disebut sebagai tampilan visual atau gambar itu sendiri. Contohnya, gambar cerita bergambar seperti contoh di tersebut, yaitu komik yang mempunyai teks, ada gambar dan juga ada teksnya. Sedangkan gambar bercerita hanya berupa gambar saja, tanpa adanya teks. Tetapi melalui tampilan visual atau gambar itu sendiri, kita dapat memahami pesan apa yang disampaikan oleh gambar tersebut. Fungsi komik. Yang pertama adalah menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Di dalam komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya komik itu harus ada keserasian antara kata yang ditulis dengan gambar. Jadi misalkan di situ ada kata-kata ayo bangun, maka gambar yang sesuai dengan kata-kata tersebut, mungkin kita bisa menggambarnya dengan orang yang sedang tidur dan di sebelahnya mungkin ada seorang ibu yang sedang berusaha untuk membangunkan anaknya. Itu merupakan kata dan gambar yang sesuai. Yang dimaksud di sini adalah seperti itu. Jadi tidak mungkin misal ada kata-kata ayo bangun, tetapi di situ ada gambar orang sedang makan misalkan. Tidak sesuai antara kata-kata atau huruf dengan gambar. Kemudian jenis-jenis komik. Jenis-jenis komik dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan penampilan dan berdasarkan isi ceritanya. Komik berdasarkan penampilannya ada 4: komik strip, komik buku, komik kartun, dan komik online. Jenis komik berdasarkan isi ceritanya ada 4 juga. Ada komik edukasi, komik petualangan, komik humor, dan biografi. Untuk lebih jelasnya tentang komik strip, komik buku, komik edukasi, dan komik humor itu seperti apa, nanti akan Mufinda jelaskan di pembelajaran selanjutnya. Syarat membuat komik. Yang pertama, syarat membuat komik adalah menentukan topik dan tujuan. Ini hampir sama dengan bagaimana ketika kita membuat poster. Terlebih dahulu adalah harus menentukan topik dan tujuannya. Kita mau membuat topik seperti apa, kemudian kita tentukan dulu tujuannya seperti apa. Setelah itu
Setelah menentukan topik dan tujuan, langkah selanjutnya adalah menentukan tokoh dan karakter. Kenapa di sini tokoh dan karakter itu sangat penting? Karena di dalam komik, tokoh dan karakter itu memiliki peran utama. Ya, tokohnya siapa, terus karakternya siapa, ada berapa macam tokoh, karakternya seperti apa saja. Si A ini misalkan jahat, si B ini misalkan baik, si A ini temannya, si B ini ibunya. Nah, itu sangat penting sekali ditentukan sebelum kita membuat komik. Kemudian yang kedua adalah membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat atau kata-kata yang ada pada komik itu harus ditulis sesingkat mungkin dan menggunakan bahasa yang mudah diingat. Supaya apa? Supaya nanti sang pembaca itu mudah mengingat apa pesan yang disampaikan pada komik tersebut. Yang ketiga, menggunakan gambar. Jadi gambar itu merupakan salah satu penyampaian pesan yang paling menarik, ya. Jadi kalau pakai tulisan saja itu kurang menarik. Gimana cara menarik? Ya harus pakai gambar. Yang keempat, menggunakan media yang tepat. Yang dimaksud di sini seperti apa? Jadi misalkan komik itu merupakan suatu cerita yang utuh, atau komik itu nanti berupa kumpulan dari cerita-cerita. Kumpulan dari cerita-cerita bisa kita kemas dalam sebuah buku, atau kalau kita menulis komik dengan cerita yang panjang itu bisa kita kemas dengan buku. Tapi apabila kita membuat komik dengan cerita yang pendek, maka kita bisa membuatnya cukup pada selembar kertas saja, atau kertas disesuaikan dengan panjang pendeknya cerita. Alat dan bahan menggambar poster. Ada dua cara menggambar poster, ya. Yang pertama, digambar dengan cara manual. Cara manual, kalian bisa menggunakan alat dan bahan berupa kertas gambar, pensil pewarna, spidol, penggaris, atau cat, atau kuas, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kalian ingin menggambar dengan cara digital, kalian bisa menggunakan komputer. Yang pasti kalian akan menggunakan software berupa Adobe Photoshop, CorelDRAW, ataupun yang lainnya. Nah, anak-anakku semua, itulah materi yang dapat Bu Vinda sampaikan di video pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya. Saya harap kalian semua memahami apa yang sudah Bu Vinda sampaikan. Dan kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah fungsi tema dalam menggambar komik? 2. Apakah fungsi penentu karakter dan tokoh dalam menggambar komik? Jawablah dua pertanyaan tersebut di buku tulis kalian masing-masing ya. Kemudian nanti saat kita tatap muka, saya akan cek tugas kalian di kelas masing-masing. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.